Swastiastu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Jadi pembahasan kali ini adalah tentang salah satu alat musik tradisional, khususnya pada alat musik tradisional Bali, yaitu pembahasan tentang suling. Nah, sebelum membahas hal tersebut, di sini tidak bermaksud untuk menggurui senior-senior teman-teman yang hanya berbagi pengalaman yang dapatkan dari selama berproses pada kerawitan Bali. Jadi mohon maaf nanti jikalau ada salah penyebutan dalam pembahasan kali ini. Nah, jadi pembahasan kali ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama tentang kerawitan, yang kedua tentang laras, dan yang ketiga tentang suling. Nah, jadi teman-teman semua sudah pasti tahu apa itu kerawitan. Jadi kerawitan berasal dari kata rawit, mendapat awalan K dan akhiran an. Jadi rawit itu dapat diartikan suatu kehalusan dan kelembutan. Nah, dalam kerawitan Bali dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada kerawitan instrumental, contohnya ya tentu gamelan. Yang kedua ada kerawitan vokal. Nah, dalam kerawitan vokal ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada sekar are, yang kedua ada sekar alit, yang ketiga ada sekar madya, dan yang keempat ada sekar agung. Nah, yang kedua adalah laras. Jadi laras adalah peristilahan yang digunakan dalam tangga nada kerawitan Bali. Nah, dalam kerawitan Bali menggunakan laras pelok dan laras selendro. Contoh dalam laras pelok adalah gamelan Dong Kebiar. Nah, yang kedua laras selendro terdapat pada gamelan angklung dan gendarwaya. Nah, yang ketiga adalah suling. Nah, suling termasuk ke dalam instrumen aerofon yang sumber bunyinya berasal dari getaran udara yang ditiup. Nah, jadi suling ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama itu ada siwar. Jadi ini adalah lingkaran ini adalah siwar. Yang kedua ada lubang pemanis. Nah, yang ini adalah yang disebut dengan lubang pemanis. Yang ketiga adalah lubang nada. Nah, biasanya pada lubang nada ini terdapat 6 sampai 7 lubang. Di sini sebagai pengatur nada-nada yang akan dikeluarkan. Nah, jadi ada beberapa jenis suling yang terdapat di Bali. Yang pertama itu adalah suling pegongan, yang kedua suling pengajian, yang ketiga suling penggamuhan, yang keempat suling pegedan, dan masih banyak lagi suling-suling yang lainnya. Nah, jadi yang bawah ini adalah salah satu contoh dari suling pegongan, yaitu suling Dong Kebiar. Nah, jadi kali ini Tiang akan mencoba untuk memainkan secara dasar dalam permainan suling. Nah, dalam permainan suling ini ada beberapa tekap. Nah, jadi pada kali ini dia akan menggunakan tekap neng, yang dimana tekap neng jika seluruh lubang ditutup dia akan menghasilkan nada neng, dan jika lubang 1 dan 2 dibuka dia akan menghasilkan nada dong. Dan ketika lubang 3 dibuka dia akan menghasilkan nada nang. Dan ketika lubang 4 dan 5 dibuka dia akan menghasilkan nada ning. Dan ketika lubang ke-6 dibuka dan lubang ke-4 dan 5 ditutup dia akan menghasilkan nada nong. Nah, jadi contohnya seperti ini.
itu adalah contoh dari tekap neng. Jadi pada pola permainan nanti kalian bisa untuk membuat variasi dalam permainan suling. Jadi pada kali ini kita akan mencoba untuk memainkan salah satu gending, yaitu gending baris sebagai dasar untuk berlatih memainkan suling Bali. Jadi contohnya seperti ini. Dan lebih pelan lagi. Nah, untuk kalian lakukan ini secara berulang-ulang untuk mengasah atau mencari jari-jari kalian supaya enteng untuk memindah-mindahkan nada. Lakukan itu secara rutin. Jadi baik, itu yang dapat yang sampaikan pada kesempatan hari ini. Seperti yang katakan pada awal tadi, di sini Tiang tidak bermaksud menggurui senior-senior Tiang, teman-teman Tiang hanya berbagi pengalaman-pengalaman dari beberapa proses yang Tiang lalui. Jadi jika ada salah penyebutan kata atau salah penyebutan nama, Tiang mohon dimaafkan, dimaklumi. Jadi akhir kata Tiang tutup untuk Pramo Santi. Om Santi 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 Om.